Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibran dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas tentang pengantar manajemen bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Ada berbagai jenis bisnis, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan multinasional. Bisnis berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan yang lebih kompleks. Bisnis menciptakan peluang kerja bagi masyarakat dan berkontribusi pada pertumbuhan. Bisnis mendorong inovasi dan pengembangan teknologi baru yang bermanfaat bagi kemajuan manusia. Tujuan utama bisnis adalah menghasilkan keuntungan bagi para pemilik dan investor. Selanjutnya, definisi dan konsep bisnis. Bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang memproduksi atau menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang pertama ada aspek bisnis. Bisnis terdiri dari berbagai aspek seperti produksi, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Yang kedua ada konsep bisnis, yaitu merupakan gagasan atau ide tentang bagaimana suatu bisnis akan beroperasi, termasuk strategi, target pasar, dan nilai tambah yang ditawarkan. Yang ketiga ada model bisnis, yaitu menggambarkan cara kerja suatu bisnis dalam menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Ada berbagai macam model bisnis seperti model bisnis tradisional, model bisnis digital, dan model bisnis sosial. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen bisnis. Manajemen bisnis memiliki beberapa fungsi utama yang saling terkait, yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Yang pertama ada perencanaan, yaitu menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, membangun struktur organisasi, mendelegasikan tugas, dan mengalokasikan sumber daya untuk menjalankan rencana. Yang ketiga ada pengarahan, yaitu memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk mencapai target dan menjalankan tugas sesuai rencana. Yang keempat ada pengendalian, yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Selanjutnya, tempat kedudukan dan letak perusahaan. Tempat kedudukan dan letak perusahaan sangat penting untuk menentukan aksesibilitas, distribusi, dan operasional bisnis. Tempat kedudukan, lokasi resmi perusahaan biasanya tercantum dalam akta perusahaan. Letak perusahaan, lokasi fisik tempat perusahaan beroperasi seperti kantor pabrik atau gudang. Perusahaan dan lembaga sosial. Perusahaan merupakan bagian integral dari masyarakat dan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi
pada kesejahteraan masyarakat. Yang pertama ada corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua ada tanggung jawab sosial, yaitu perusahaan dapat terlibat dalam kegiatan sosial seperti donasi, program kemitraan, dan pengembangan masyarakat. Yang ketiga ada etika bisnis, yaitu perusahaan diharapkan untuk menjalankan bisnis secara etis, jujur, dan transparan. Yang keempat ada kemitraan, yaitu perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga sosial untuk menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya ada macam-macam lingkungan perusahaan. Yang pertama ada lingkungan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan seperti sumber daya manusia, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Yang kedua ada lingkungan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan seperti ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan lingkungan. Yang ketiga ada lingkungan mikro, yaitu faktor-faktor yang berhubungan langsung dengan perusahaan seperti pelanggan, pemasok, dan pesaing. Selanjutnya pengaruh lingkungan terhadap perusahaan. Lingkungan perusahaan dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif terhadap keberhasilan bisnis. Peluang lingkungan dapat menciptakan peluang baru bagi perusahaan seperti pasar baru, teknologi baru, dan kebijakan yang mendukung. Yang kedua, ancaman lingkungan dapat menghadirkan ancaman bagi perusahaan seperti pesaing yang ketat, resesi ekonomi, dan perubahan teknologi. Yang ketiga, adaptasi, yaitu perusahaan harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk tetap kompetitif dan berkembang. Selanjutnya, pendekatan dalam melihat bisnis dan lingkungan. Terdapat berbagai pendekatan dalam melihat hubungan antara bisnis dan lingkungan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan dan berkelanjutan. Pendekatan berkelanjutan yaitu memprioritaskan aspek lingkungan dan sosial dalam menjalankan bisnis dengan fokus dan berkelanjutan jangka panjang. Yang kedua, pendekatan triple bottom line, yaitu menimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan bisnis. Yang ketiga ada pendekatan CSR, yaitu membangun program-program CSR yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir nih, kesimpulan dan penutup. Memahami dasar-dasar manajemen bisnis dan pengaruh lingkungan sangat penting untuk membangun dan mengembangkan perusahaan yang sukses dan berkelanjutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.